Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada pendengar, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini aku masih ingin membahas seputar sikap kedewasaan. Bagi kalian yang ingin belajar tentang kedewasaan, bisa rutin mengikuti channel ini. Channel yang berisi nasihat-nasihat tentang kehidupan. Jadi hari ini aku akan membahas seputar sikap kesabaran dalam menghadapi kehidupan. Dan sikap sabar itu sendiri adalah bagian dari sikap orang yang telah dewasa. Bila dewasa adalah ketika seseorang sudah memiliki pemikiran yang matang dan sudut pandang yang baik, maka kesabaran adalah salah satu kunci dalam menghadapi segala permasalahan. Ya. Jadi tidak mungkin seseorang itu akan bisa lulus dalam menghadapi kehidupan jika ia tidak melatih kesabaran dalam kehidupannya. Jadi kalau dalam KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sabar itu maknanya tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas berputus asa, dan tidak lekas patah hati. Jadi teman-teman, kehidupan itu berjalan. Kalau kita gambarkan, waktu kehidupan itu seperti jalan, tapi di antara jalan itu ada jalan yang rusak, ada jalan yang mudah, jalan yang terjal, yang turun. Mungkin kalau kita umpamakan, itu seperti ujian-ujian di dalam kehidupan. Jadi kesabaran itu berguna untuk kita dalam melewati segala rintangan, cobaan di dalam kehidupan. Pokok dari segala solusi dalam menghadapi kehidupan adalah kesabaran. Hampir tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan kesabaran. Karena itulah tombaknya. Ketika kita bersabar, pasti akan ada jalan keluar. Akan selalu diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dewasa itu ketika dia menyikapi masalah, dia akan lebih tenang dalam sikapnya, bersabar. Dia juga tidak gampang marah hanya karena masalah yang sepele, masalah yang kecil. Kita perlu adanya teladan. Teladan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang sangat sabar, yang perlu kita teladani, perlu kita contoh. Beliau pernah ketika berdakwah kepada penduduk Taif, kemudian beliau
dakwahnya ditolak oleh penduduknya, sampai pada akhirnya beliau pun diusir sampai dilempari batu. Dalam keadaan seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tetap tenang, sampai-sampai malaikat penjaga gunung diutus oleh Allah datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu dan menawarkan, "Ya Muhammad, jika seandainya engkau mau, aku akan angkat gunung ini dan akan aku timpakan kepada penduduk Taif." Apa jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka beliau menjawab, "Jangan, karena aku berharap ada dari keturunan-keturunan mereka yang akan beriman kepada dakwahku." Dan ternyata benar, setelah generasi mereka, banyak dari mereka yang keturunan-keturunan mereka yang beriman kepada dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu contoh kunci dari keberhasilan, buah dari kesabaran, maka akan membuahkan kebaikan, di mana Rasulullah sangat bersabar dengan perlakuan, walaupun beliau diusir, dilempari batu, tapi beliau tidak dendam, beliau sangat sabar. Juga pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di rumahnya kedatangan tamu, maka ada di antara istri-istrinya yang mereka memberikan jamuan kepada tamu-tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika melihat itu, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menampel piring jamuan itu sehingga jatuh pecah di hadapan para tamu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tenangnya mengambil pecahan-pecahan piring yang ada, yang berserakan di depan para tamu. Dengan tenang Rasulullah mengatakan, "Ibunda kalian sedang cemburu." Masya Allah, betapa indahnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tidak lantas marah di depan para tamu pada istrinya. Dengan tenangnya mengatakan bahwa ibunda kalian sedang cemburu. Maka kita patut meneladani beliau ketika kita ingin memperbaiki akhlak menjadi akhlak yang mulia. Semuanya sudah ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, bila ini bermanfaat untuk kamu, membantumu bermanfaat, dukung channel ini, like, share, dan jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya agar kalian mendapat nasihat-nasihat terbaru dari channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.